Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Cantika. Di video kali ini saya akan membuat kue kering lebaran. Nah, dari setengah kilogram tepung terigu ini dapat menghasilkan 5 macam kue kering lebaran hanya dalam satu adonan. Cara ini cukup simple ya, jadi kalian gak perlu lagi membuat adonan yang berbeda. Simak videonya sampai selesai. Siapkan wadah, masukkan margarin mix butter sebanyak 350 gram. Tambahkan gula halus sebanyak 150 gram. Kemudian ini kita mixer sampai tercampur dengan merata ya. Setelah tercampur dengan merata, kita masukkan 2 butir kuning telur. Dimasukkannya satu persatu ya. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur dengan merata seperti ini. Kemudian kita tambahkan tepung maizena sebanyak 50 gram. Susu bubuk sebanyak 30 gram. Sebelum dimixer, kita aduk terlebih dahulu ya agar tidak bertebaran. Mixer sampai tercampur dengan merata. Kemudian kita tambahkan tepung terigu protein rendah sebanyak 500 gram. Ini kita masukkannya secara bertahap ya. Pada proses ini boleh kita skip mixer, boleh mengaduk dengan menggunakan tangan ataupun dengan spatula ya. Jangan di mixer terlalu lama ya teman-teman, nanti hasil kuenya tidak maksimal. Nah, kemudian kita lanjut masukkan tepung terigunya, lalu mau aku aduk-aduk dengan menggunakan sendok, lanjut aku uleni dengan tangan. Sudah saya pastikan tangan saya sudah bersih ya. Nah, seperti ini, karena adonannya sudah mulai berat, ini saya aduk dengan menggunakan tangan. Oh ya, untuk yang belum subscribe channel ini atau untuk yang belum bergabung di channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Nah, untuk tekstur adonannya seperti ini ya, tidak terlalu keras, tidak juga terlalu lembek. Kemudian kita ambil sebagian adonan. Nah, ini sisanya kita tutup terlebih dahulu ya, agar adonannya tidak mengering. Nah, untuk adonan pertama ini saya akan membuat kue semprit. Saya menggunakan spuit seperti ini. Untuk bentuk spuitnya boleh bebas ya. Kemudian kita tekan dengan menggunakan jempol seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Setelah semuanya selesai, boleh kita tambahkan topping. Di sini saya menggunakan choco chips rainbow untuk toppingnya. Kalian boleh juga menggunakan selai coklat, selai stroberi, atau keju juga boleh ya. Sesuai selera aja. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai. Sisihkan sebentar. Lanjut kita membuat adonan kedua. Ambil adonannya dikira-kira saja. Kemudian kita tutup kembali adonannya. Untuk resep kedua ini saya akan membuat resep banana cookies. Ambil sedikit adonan, kemudian kita pulung-pulung memanjang seperti ini, lalu kita bentuk seperti layaknya buah pisang. Nah, seperti ini ya. Taruh di loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis, kemudian kita lanjutkan sampai selesai. Lakukan sampai semuanya selesai. Sebelumnya sudah saya panaskan oven selama 10 menit ya. Nah, 2 adonan pertama ini akan saya oven selama 25 menit dengan menggunakan api atas bawah dengan suhu 120 derajat.
Sambil menunggu kuenya matang, kita siapkan adonan ketiga. Ambil adonan secukupnya, kemudian kita ukur dengan menggunakan sendok ukur seperti ini. Ini kira-kira beratnya 7-8 gram. Tujuannya agar ukuran dan bulatnya itu sama ya. Kemudian kita pulung-pulung seperti ini. Lalu kita balur dengan menggunakan gula palem. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita taruh di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin tipis-tipis. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai, kita sisihkan sebentar. Dan ini 2 sisa adonan terakhir. Untuk resep yang keempat, ini saya akan membuat kastengel. Untuk adonan kastengel ini kita tambahkan terigu sedikit saja dan keju parut sebanyak 30 gram. Kemudian kita uleni sampai tercampur dengan merata. Setelah tercampur merata seperti ini, kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita potong-potong dengan menggunakan scraper atau pisau, atau boleh juga menggunakan cetakan kastengel ya. Nah, seperti ini. Untuk tebalnya jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis. Lakukan sampai semuanya selesai, dan setelah selesai seperti ini, kita olesi dengan kuning telur. Untuk olesan kuning telurnya, saya tidak menambahkan bahan apapun ya. Setelah semuanya dioles dengan kuning telur, kita beri topping keju parut. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia kue semprit dan banana cookiesnya sudah matang. Biarkan dingin terlebih dahulu ya. Kemudian lanjut kita oven kue kastengel dan palem cookiesnya dengan suhu 120 derajat selama 25 menit dengan menggunakan api atas bawah. Dan ini untuk adonan terakhir atau adonan kelima, saya akan membuat kue kering sarang semut. Untuk adonannya kita padatkan seperti ini. Lanjut kita siapkan talenan atau wadah yang lebar seperti ini. Kemudian kita parut dengan menggunakan parutan keju. Parut adonan seperti ini. Untuk adonannya kita lebarkan ya, agar tidak saling menempel satu sama lain. Adonannya kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita siapkan paper cup kecil seperti ini. Ini saya menggunakan 3-4 lapis ya, karena kalau selapis atau 2 lapis itu terlalu tipis kertasnya. Kemudian kita masukkan adonan kuenya dengan menggunakan garpu. Nah, seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semuanya. Lalu kita tambahkan topping. Untuk toppingnya bebas, boleh menggunakan topping apa aja ya. Boleh menggunakan keju, kacang-kacangan, choco chips ataupun meses coklat. Di sini saya menggunakan meses berwarna merah, putih dan hijau. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan oven. Untuk proses pengovenan ini sama seperti tadi ya, menggunakan 120 derajat, api atas bawah selama 25 menit. Untuk tekstur dari adonan ini renyah dan lumer di mulut. Nah, sebelumnya sudah saya siapkan coklat batang berwarna kuning yang sudah kita lelehkan seperti ini. Masukkan satu persatu kue berbentuk pisang seperti ini. Lalu kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu, biarkan kering di atas cooling rack. Lakukan sampai semuanya selesai dan biarkan beberapa saat sampai coklatnya kering ya. Sebelumnya sudah saya siapkan coklat batang yang sudah dilelehkan, dan ini untuk coklat kuningnya sudah kering. Kemudian kita olesi dengan menggunakan coklat batang yang sudah dilelehkan tadi. Nah, oles seperti ini ya. Lakukan sampai semuanya selesai dan biarkan coklat batangnya mengering ya.
Nah, ini dia kue keringnya sudah matang semuanya. Kue kering ini hanya dengan 500 gram tepung terigu dapat menghasilkan 5 macam kue kering ya. Ini rasanya itu enak-enak banget. Resepnya sangat recommended ya teman-teman. Hanya dengan satu adonan bisa menghasilkan 5 macam kue kering. 5 macam kue kering lebaran yang saya buat ini adalah kue semprit, banana cookies, palem cookies, kue kastengel, dan kue sarang semut. Jadi buat kalian yang masih bingung untuk hari raya nanti mau buat kue kering apa, boleh coba resep ini di rumah ya. Untuk bentuk dan kreasi kuenya disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Oke deh, sampai di sini dulu video dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi ya. Dan jangan lupa juga dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next video.